Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni melanjutkan pembahasan kesalahan-kesalahan dalam sholat Jumat. Kita mulai pada poin ke-6. Poin ke-6 yakni tidak memisahkan antara sholat Jumat dan sholat sunnahnya dengan cara berpindah atau berbicara. Ada sebagian orang yang sholat Jumat, kemudian dia langsung berdiri untuk sholat sunnah setelah menunaikan sholat Jumat. Ini keliru. Yang benar secara sunnahnya adalah dia berpindah ke tempat lain dulu untuk sholat sunnah di situ, atau dia sekurang-kurangnya berbicara terlebih dahulu, walaupun dia sekedar membaca zikir, membaca tasbih dan seterusnya. Ini agar dapat terjadi pemisahan, yakni antara sholat Jumat dan sholat sunnahnya, yakni sholat sunnah pada Jumat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahihnya, Sahih Muslim, dari Umar bin Atha bin Abi Al-Khawar, bahwa Nafi bin Jubair mengutusnya kepada Sa'id bin Ukhti Namir untuk menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang dilihat oleh Muawiyah dalam sholat. Ia menjawab, "Ya, aku sholat bersamanya di Al-Maqsurah." Al-Maqsurah itu ruangan yang dibangun di masjid. Ketika imam salam, aku berdiri di tempatku untuk sholat. Ketika Muawiyah masuk, ia mengutus kepadaku dengan ucapan, "Jangan ulangi perbuatanmu. yakni jika kamu selesai sholat Jumat, janganlah menyambungnya dengan suatu sholat hingga kamu berbicara dulu atau kamu keluar. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kami demikian, yaitu kami tidak menyambungnya dengan satu sholat pun hingga kami berbicara atau keluar." Ini hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Abu Dawud. Imam An-Nawawi berkata, hadis ini berisi dalil tentang pendapat para sahabat kami, yakni maksudnya mazhab Syafi'iyah, bahwa sunnah rawatib dan selainnya itu dianjurkan atau disunatkan kita untuk pindah dari tempat kita sholat fardu ke tempat lainnya. Menurut ulama yang lain, sholat sunnahnya itu malah lebih utama di mana? Di rumah. Ada alasan para ulama yang berpendapat itu. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza qada ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al
li baitihi nasiban min salatihi. Fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian selesai sholat di masjidnya, maka hendaklah ia memberikan untuknya, yakni untuk rumahnya, bagian dalam sholatnya. Sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari sholatnya. Ini hadis riwayatkan Muslim. Yang kedua, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha kubura. Dirikanlah atau kerjakanlah sebagian solat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan menjadikannya seperti kuburan. Ini hadis Bukhari juga Muslim. An-Nawawi menjelaskan hadis ini, yakni kata beliau, solatlah di dalamnya, yakni di rumah. Jangan menjadikannya seperti kuburan, yakni ditinggalkan dari solat. Maksudnya solat sunat, yakni kerjakanlah solat sunnah itu di mana? Di rumah. Ketiga, alasannya yang para ulama yang menyuruh di rumah, Syekhan, yakni dua ulama ini Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis salati fi buyutikum, fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Salatlah di rumah kamu, di rumah-rumah kamu itu, karena sebaik-baik salat seseorang ialah di rumahnya kecuali solat fardu. Ini hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tetapi ada ulama juga sependek pengetahuan saya yang mengatakan juga solat di masjid juga bisa, di rumah juga dia kerjakan. Jadi caranya itu adalah Anda yang sholat Jumat lalu selesai, maka berzikir, ya, berzikir, baru kita sholat qobliyah, ba'diyah, Jumat itu, yakni berzikir dulu diputus atau pindah. Boleh kita pindah dengan orang sebelah kita, maju atau mundur. Itu sunnahnya. Mana sholat yang langsung berdiri? Ada nggak? Habis kita sholat langsung berdiri sholat lagi, ada nggak? Ada, misalnya sholat jamaah, sholat tarawih, ya kan? Nah, tapi kalau sholatnya, apalagi ini sholat wajib dan sholat sunat, kita memisahkannya, ya ini minimal dengan zikir. Kalau tidak memungkinkan untuk pindah. Tapi kalau kita sunat, bahkan ada ulama yang lain mengatakan sebaiknya kita pindah itu. Kenapa? Kenapa ibunda? Karena tempat-tempat kita sujud itu jamaah, itu dia akan menjadi saksi di kita di akhirat. Berarti semakin banyak tempat kita sujud, maka akan makin banyak, semakin banyak tempat yang akan menjadi saksi kita sujud itu. Makanya kita ini pindah gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketujuh, tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Sebagian orang, nah ini melalaikan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat.
Padahal keutamaannya itu sangat besar, pahalanya banyak, terutama hari Jumat. Kenapa? Karena sholawat itu ibunda, ada yang dia mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu tidak terikat dengan waktu, kapan saja kita bisa berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dia lebih berhak untuk mendapat syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Kita butuh pertolongan nanti. Orang-orang nanti pada saat di yaumil akhir pada kebingungan, pada siapa minta ngadu ini. Salah satu episode yang akan kita hadapi itu gitu. Orang-orang berduyun-duyun, ada yang datang ke Nabi Adam. Kata Adam, nggak bisa, aku saja terusir berbuat kesalahan, yakni aku diturunkan dari surga. Dan orang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa orang yang berhak dapat memberi syafaat, bantuan, pertolongan. Nah, kalau kita ingin dapat pertolongan dari Rasulullah, ibunda, perbanyak solawat salah satunya. Nah, solawat itu ada yang dia mutlak, kapan saja, ada yang muqayyad. Muqayyad itu terikat waktu dan tempat. Misalnya pada saat kita berdoa, kita disunahkan untuk bertawassul dengan solawat. Setelah kita memuji Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah. Ada yang waktunya, ya ini pada waktu apa? Hari Jumat. Nah, perbanyak hari Jumat itu. Ahmad, Abu Dawud, Hakim meriwayatkan, Hakim mensahihkannya, juga Imam Az-Zahabi, Al-Albani dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya kata Nabi, hari kalian yang paling utama itu hari Jumat. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku, kata beliau. Sesungguhnya solawat kalian itu dihadapkan kepadaku, yakni dibawa kepada Nabi. Yakni ini solawatnya si fulan, ini solawatnya si fulana. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana solawat kami dihadapkan kepadamu, sedangkan engkau sudah hancur, nggak ada lagi. Beliau menjawab, innallaha azza wa jal harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jal mengharamkan bumi memakan badan, jasad, daging, yakni kulit para nabi. Ini hadis sahih, hadis hasan riwayat Abu Dawud. Jadi salah satu keistimewaan para rasul, para nabi itu jamaah, yakni badan mereka itu tidak dimakan oleh tanah. Nah, ini sebutkannya ini. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini, yakni keutamaan solawat, membaca solawat hari Jumat. Kotak keutamaan membaca solawat, yakni solawat itu dihadapkan kepada Nabi langsung. Ini solawatnya dari ayahanda, ini solatnya dari kakanda, ini solawatnya dari ibunda, ini dari fulan, fulana. Sahabat bertanya, bagaimana sampai kepada engkau ya Rasulullah? Kan tubuhmu udah hancur. Ya sebagaimana mafhumnya, orang manusia kalau sudah meninggal itu apa? Hancur badannya, jadi tanah. Kata Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi
an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi memakan jenazah para nabi dan rasul. Itu 3 pelajaran itu minimal dari hadis ini. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallamu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya. Subhanallah. Ini keutamaan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Dawud, An-Nawawi berkata dalam Ar-Riyadh sanad sahih. Jadi salah satu keistimewaannya itu salawat yang kita, itu Nabi langsung menjawabnya, itu dikembalikan oleh Allah ruhnya. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ditanya sama saya, kan banyak miliaran orang yang mau salawat pada Rasulullah. Ustaz, itu bagaimana Nabi jawabnya itu? Iya kan? Kita aja 2 orang aja ngajak kita ngobrol susah itu kan. Nah itu sudahlah, kita percaya saja dengan sabda Nabi. Soal caranya cak mano, ndak usah di ini. Sama kayak hadis nuzulnya Allah itu, Ibunda. Ibunda pernah dengar hadisnya enggak? Allah itu turun sepertiga malam akhir ke langit dunia itu. Dia mengampuni orang yang minta ampun kepadanya, dan dia mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya. Turun ayahanda, secara hakiki Allah itu turun. Tidak usah ditanya turunnya bagaimana Ustaz. Ini ada orang yang kan Indonesia ini kan sekarang kan Indonesia akhir malam Ustaz. Nah kelak kan di tempat lain akhir malam, berarti Allah turun naik. Nah ini otaknya ini perlu diperbaiki itu. Kenapa? Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Itu yang begitu itu makhluk. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama serupa dengan Allah. Udah kita beriman aja. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam akhir. Udah kita beriman. Gak usah ditanya kata para ulama. Sifat Allah itu bagaimana? Gak boleh. Gak boleh disamakan dengan sifat kita. Gak boleh. Gak boleh ditanya bagaimananya. Gak boleh. Gak boleh dirubah. Gak boleh. Gak boleh dirubah. Gak boleh. Kita beriman saja. Udah turun ya turun. Yang penting beda dengan kita turunnya. Sama kayak kita bilang Allah itu ada nggak? Ada? Kita ada nggak? Apa sama kita adanya kita dengan Allah? Sama? Sama? Beda. Kita ini adanya kita ini ada awal ada akhir. Kita ini ada setelah sebelumnya tidak ada. Adanya Allah tuh nggak dimulai dengan tidak ada. Wujud itu ada. Allah itu ada tanpa diawali dengan tidak ada. Kita yang diawali dengan tidak ada baru diadakan. Itu yang dosa dipermasalahkan itu. Kita percaya saja Allah turun. Yang kita gawe itu yang akhir hadis itu, yakni kita minta ampun supaya dosa kita diampunkan, dan kita berdoa supaya doa kita dikabulkan. Itu bukan menanyakan caman mau turunnya Allah itu. Gak usah.
Nggak usah kan Allah, yakni Rob kita, Tuhan kita yang mencipta kita. Sesama makhluk aja beda turunnya. Sama nggak turunnya kita dengan turunnya cicak? Sama nggak? Coba jawab. Beda, itu sama-sama makhluk. Turunnya kita pakai tanggo, turunnya cicak pakai apa? Pakai kaki. Turunnya kita pakai tanggo, kaki dulu di bawah. Turunnya cicak apa dulu? Kepala dulu. Ada Ustadz kawan Rambo, kepala dulu. Ah, itu berarti pesulap atau pemain sirkus. Dan itu juga pas dia sowajo, pas bayi lampu di rumahnya daknyo dia. Kepala dulu turun pacak dilempar oleh bininya dia. Aku nyaro ke ambo aja. Nah itu. Itu sesama makhluk, beda. Ya. Nah itu tadi, kita kembali ke tadi. Jadi Allah mengabulkan itu. Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku, yakni Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku jawab salamnya. Enggak usah jamaah tanya bagaimana Allah mengembalikan ruh kepada Rasulullah itu. Bagaimana Rasulullah menjawab setiap salawat kita itu kepada beliau, sedangkan orang yang salawat banyak. Kita beriman saja sudah. Kaifiatnya, caranya, bagaimana nggak usah kita tanyakan. Kita sami'na to'na saja sudah. Terlalu banyak yang kita nggak tahu hakikatnya itu. Nggak usah kan di akhirat, di dunia aja kita nggak tahu hakikatnya itu. Kadang kita cuma bisa merasakan, tapi nggak tahu hakikatnya. Anda tahu buang angin? Tahu? Kentut? Bagaimana bentuk kentut itu? Hah? Coba tanya ibunda, coba kasih tahu Amri, macam mana bentuk kentut itu? Cuman kita tahu dari mana? Kita mendengarnya. Cuman tahu dari mana? Kita dari bau wanginya. Kalau wangi, kalau dia minum minyak wangi. Tapi kita nggak tahu itu di dunia loh yang ada di sekitar kita. Jadi nggak usah ditanya itu. Pengen Allah. Karena bab seperti ini banyak nanti kalau ayahanda. Kalau kita bab akidah, saya di 2 masjid itu ngajar akidah itu. Ada yang sudah berapa tahun? 3 ya. Ada yang baru setahun. Bab pembahasan tentang hal yang seperti ini, misalnya Allah nanti akan menjadikan kematian itu dalam bentuk kibas. Kibas, tahu kibas? Yakni kambing besar yang Allah akan tampilkan di tengah-tengah antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Lalu Allah mengatakan pada hari ini disembelih itu kematian itu, maut itu, nyawa itu disembelih dalam bentuk kibas, kambing besar itu. Maka berkatalah itu, wahai penghuni surga, hiduplah kalian selama-lamanya dalam kenikmatan. Wahai penghuni neraka, hiduplah kalian selama-lamanya dalam kesakitan. Kalau kita otak kita kok bisa ya kematian, nyawa, ajal itu dalam bentuk apa? Padahal kita nggak tahu ya kan. Tapi nanti di akhirat Allah akan wujudkan. Sebagian ulama mengatakan yang disembelih itu malaikat maut. Sebagian lagi yang mengatakan bahwa secara hakiki memang Allah jadikan itu. Sebagian lagi berpendapat bahwa kita yang masih hidup ini yang nggak tahu bentuk ajal itu, ruh itu, maut itu. Tapi orang yang sudah mati, dia sudah tahu bentuk ruh itu. Buktinya apa? Ibunda pernah baca hadis atau dengar hadis, yakni
mata mayit itu dia mengikuti apa? Keluarnya ruh itu. Makanya ada yang melotot dulu. Nah, saya lebih pendapat cenderung yang ketiga ini, yakni kita semua nanti di akhirat itu orang semua sudah melihat yakni bentuk ruh itu yang akan disembelih, itu akan dipotong. Nah, itu makanya kita banyak sekali ayat hadis yang kita sudah beriman saja. Yakni hakikatnya serahkan kepada Allah. Itu ya. Lafal sholawat kepada Nabi SAW yang terbaik ialah yang disebutkan dari dua kitab sahih. Dari Ka'ab bin Hujrah ditanyakan, wahai Rasulullah, adapun mengucapkan salam kepadamu maka kami sudah tahu. Lalu bagaimana sholawat kepadamu? Maka beliau berkata, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sampaikanlah salawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau sampaikan salawat atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, berikan keberkahan atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan banyak lafaz-lafaz solawat yang lain itu, silahkan dibaca. Dan gak usah dibaca solawat-solawat buatan orang-orang itu, gak ada itu. Solawat ini, solawat itu, solawat badar, solawat naria, nggak ada. Cukup kita baca yang ada dari hadis Nabi. Nggak kekurangan kita. Mau solawat yang panjang ada, yang pendek aja ada. Allahumma sholli ala Muhammad udah. Alaihi salatu wassalam. Ya, perbanyak itu solawat. Itu akan membantu kita di akhirat. Nah, tadi ingat tadi itu. Ada yang dia mutlak kapan saja, ada yang muqayyad terikat dengan waktu dan tempat. Salah satunya adalah hari Jumat. Tiap masuk hari itu kalau dalam Islam masuk kapan? Maghrib. Apa? Selawat buat Nabi Muhammad itu yang Abdulnya pakai sayyidina beda. Kalau para ulama mengatakan sebaik-baik sholawat itu ya apa yang dihadiskan dari Nabi. Nggak pakai. Kalau pakai ahad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh? Lah itu kan masalah makhraj. Iya, masalah makhraj itu qol-qolan. Tajwid. Iyalah kalau menurut ilmu apa ada itu. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bukan disengaja ya. Qul huwallahu ahad, bukan. Memang dia memantul. Qol-qola itu artinya memantul. Ada kubro, ada sugro. Ini ada guru tajwid sih kok. Ya. Nah, sebaiknya nggak usah kita pakai selawat itu. Dan selawat itu nggak usah dihitung-hitung. Nggak ada itu. Bid'ah semua hitung-hitung selawat, baca. Nanti baca selawat ini 1000 kali, nanti kamu bisa melihat sesuatu di balik kain. Waduh. Nanti kamu bisa terbang, nanti nggak ada itu mah. Khurafat itu. Nggak ada. Baca ya selawat. Kecuali kalau memang ditentukan. Kalau nggak ditentukan nggak usah tentukan sendiri. Capek juga. Siapa yang bisa ngitung bener-bener baca sholawat 6.666 kali? Siapa yang sanggup pas niat 6.600? Siapa tahu salah pencet sekali. Lah berubah 6.660 tuh. Banyak aja. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang yang beriman,
berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Kecuali, jadi apa yang tidak ditentukan jangan kita tentukan. Apa yang sudah ditentukan tidak usah kita rubah jumlahnya. Kayak zikir habis sholat, itu kan ditentukan. Misalnya 33, 33, 33. Itu tidak ditentukan. Tapi kalau yang tidak ditentukan, tidak usah kita tentukan jamaah. Lita. Sependek pengetahuan saya, yang dihitung itu, yang disuruh hitung tuh ya, yang itu paling banyak 100. Itu tidak susah gitu kalau 100 kan insya Allah tepat. Tapi kalau lebih dari 100, apalagi ribuan, tidak. Itu susah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangankan baca ribuan, tawaf saja yang cuma 7 kali. Ada sebagian orang tuh tidak bisa, dia harus pakai apa? Pakai tasbih atau yang alat digital itu. Kenapa? Dia tidak konsen. Padahal cuma 7 kali loh. Coba bayangkan kalau sampai berapa sekian kali, ya kan? Aja tidak usah hitung-hitung ngantuk. Karena ibadah yang ditentukan waktu jumlahnya tidak usah kita rubah. Ibadah yang tidak ditentukan jumlahnya jangan kita tentukan sendiri. Apalagi pakai iming-iming. Kalau kau baca segini nanti kau begini. Kalau kau baca selawat ini nanti kau bisa terbang. Kalau kau baca selawat ini kau bisa nyelam seperti ikan. Ya, tidak usah gitu ini baca selawat seperti itu. Pakai aja alat selam bisa itu nyelam. Tidak usah baca selawat seperti itu, naik pesawat aja kita bisa terbang. Bahkan sekarang sudah ada Honda motor yang bisa terbang. Di Jepang, di mana? Di Eropa, di Indonesia aja belum ada. Kelak 100 tahun atau 50 tahun akan datang mungkin saya ke masjid ini pakai motor terbang itu. Ya, kita kembali tadi. Jadi bersolawat kepada Nabi SAW hari Jumat itu banyak keutamaannya. Maka hendaklah kita membiasakan diri kepada bersolawat itu. Karena syafaat dari janji Nabi SAW. Ada yang ingin bertanya? Ada? Ada? Apa? Tidak, tadi sudah dibilang bahwa sunnahnya kita sholat sunat itu setelah kita zikir dahulu, atau kita berbicara, atau kita pindah. Itu sunnahnya. Yang boleh itu kalau kita langsung sholat jamak. Kalau sholat jamak boleh langsung. Atau sholat tarawih, atau sholat tahajud boleh kita langsung. Tapi kalau antara sholat wajib fardu, misalnya zuhur ke ba'diyah zuhur, maka sunnahnya itu kita apa? Zikir dulu. Atau kita pindah, atau kita ngobrol dulu. Apa-apa. Bunda habis sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, matikan air di kamar mandi. Boleh tuh. Sholat sunnah gak apa-apa. Tapi sesekali bu tidak bulu sengaja tiap habis sholat. Kak, matikan itu kompor. Berang puluh laki kau kok tiap sholat. Ada sholat ngecek, matikan kompor, matikan air. Sesekali. Jadi memisah habis sholat itu sebaiknya tidak langsung sholat sunnah rawatib. Ini pelajaran kita. Ya, ini sunatnya kita apa? Pindah tempat atau sholat apa zikir dulu atau berbicara dulu. Wallahu taala. Iya, seharusnya itu. Tapi Bunda kadangkala kan tidak bisa kita setiap saat seperti itu. Mungkin ada orang yang ada kerjaan, ada yang
buru-buru. Betul. Tapi yang sunnahnya itu kita berzikir. Habis berzikir, selesai zikir kan banyak tuh, yang panjang, yang pendek, baru kita pindah, baru sholat itu. Atau kalau kita tidak berzikir, minimal kita pindah tempat atau kita berbicara. Gitu. Bukan nggak boleh ya. Cukup. Yang ke-8, kesalahan dalam sholat Jumat ini tidak melakukan sholat tahiyatul masjid saat imam berkhutbah. Sebagian kaum muslimin senantiasa memelihara sholat tahiyatul masjid karena mengetahui bahwa sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan. Dalilnya mana ini? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalla rakaataini. Kalau salah seorang dari kamu masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai sebelum dia sholat 2 rakaat dulu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itu. Jadi kita kalau masuk masjid ini, itu jangan duduk dulu. Kapan saja kita masuk masjid, sunnahnya itu jangan. Itu tadi sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Apalagi hari Jumat kita telat. Ketika khotib sudah khutbah kita baru datang. Ya. Jadi jika ditanya tentang hal itu, ia menjawab, karena aku mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda, jika khotib telah naik atas mimbar maka tidak boleh sholat dan berkata-kata. Ini hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dipakai. Hadis ini riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan di dalam perawinya itu meriwayatkan hadis itu ada orang yang bernama Ayyub bin Nuhaik. Orang ini hadisnya diingkari, munkarul hadis. Oleh karenanya hadis ini dilemahkan oleh misalnya Al-Haisami dalam Al-Majma'nya, dan juga Al-Hafiz Ibnu Hajar dari Fathul Barinya. Juga Albani juga mendoifkannya. Bahkan sebaliknya disebutkan perintah kepada orang yang datang pada saat imam sedang khutbah, ya, dalam hadis Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah, ja'a rajulan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtubun nasa yaumal jumu'ati faqala as-sallaita ya fulan? Qala la. Qala qum farqa' rak'ataini. Jadi ada orang yang datang, Nabi SAW sedang khutbah pada manusia pada hari Jumat, maka beliau bertanya, apakah kau sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Maka SAW menjawab, diri kau, lalu sholatlah 2 rakaat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ada lagi, Nija'a Sulaikal Ghatafani yaumal jumu'ati wa Rasulullah SAW yakhtubu fajalasa faqala lahu ya Sulaik kum farqa' rak'ataini fatajawwaz fihima thumma qala idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub falyarqa' rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Sulaik, yakni sahabat ini Al-Ghatafani, datang hari Jumat pada saat Rasulullah SAW berkhutbah. Lalu ia duduk, maka beliau bersabda, wahai Sulaik, berdiri dan sholatlah 2 rakaat. Cepatlah sholatnya, itu maksudnya diringkas. Kemudian beliau bersabda, kalau salah seorang dari kalian datang hari Jumat, khotib sedang khutbah, maka sholat 2 rakaat, yakni persingkatlah sholat itu. Ini hadis Muslim. Jadi kita nih yang laki-laki yang wajib sholat Jumat, kalau kita sesekali telat, khotib sedang khutbah, maka jangan langsung duduk.
kita sholat tahiyatul masjid dahulu, menjalankan sunnah Nabi tadi seperti berkata kepada sahabat tadi. Kalau kita lakukan ini dapat pahala. Oh iya, ini lupa tadi itu ada tambahan di sini ya. Saya terbaca di buku ini ada sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah sholawat itu saya tambahkan ya. Kita setiap mendengar nama Nabi disebut, atau kita membaca nama Nabi dibaca. Jadi bunda lagi baca buku nih, ada di situ Nabi Muhammad. Walaupun tidaknya tulisan di situ SAW atau tulisan Arab ke atau bahasa Latin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kita bersolat. Atau kita mendengar nih kan dari tadi saya ceramah nih kan selalu menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dalam hati. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu saya ajak-ajak komando. Tidak perlu. Baru nak sholat, enggak. Dalam hati aja setiap saya nyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berapa kali sudah sholawat tadi itu? Jamaah tadi itu dengar Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi makanya orang yang paling banyak bersolawat itu kata para ulama orang yang ngajar hadis. Di masjid ini setahu saya Ustaz Hafiz ya ngajar hadis kitab Riyadhus Shalihin kan. Wah, itu beliau paling banyak tuh baca selawat. Kenapa? Karena dia menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya udah berapa nih hadis saya baca itu? Ada lebih dari 10 deh ya. Nah, baru 3 poin. 6, 7, 8. Nomor 6, 7, 8 udah lebih dari 10 hadis. Jadi paling banyak itu. Ini sunnah itu. Nah, Ustaz kalau terbaca saya baca ada buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu ada Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu. Ustaz ada nama Pak tetangga kami Pak Muhammad. Itu bukan. Lah bininya manggil Pak Muhammad. Oh, sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, itu Muhammad tetangga, bukan Muhammad Nabi itu. Sallallahu itu Pak Muhammad. Karena ada juga Muhammad itu tak nama orang, tapi bukan nama, maksud kita nama Nabi itu nama. Jadi yang sunnah itu ketika nama Nabi disebut atau terbaca kayak kita jamaah, apalagi jamaah misalnya baca buku riwayat Nabi, sejarah Nabi, kan banyak nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu begini begitu, beliau lah banyak itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak habis kita sholawat itu. Apalagi di bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan orang hobi kan baca buku sejarah Nabi itu kan. Gitu. Dan enggak, sholawat itu bukan pas lagi perayaan itu aja, enggak. Sholawat itu setiap hari. Bahkan tuh ada yang ditentukan waktunya. Ketika sholat misalnya pada waktu tahiyat. Ya kan? Atau lagi doa itu. Apa? Mau tanya apa? Ada mau tanya apa? Enggak ada? Ya. Amalan buat bisa mimpi Nabi Muhammad ada enggak? Sependek pengetahuan saya enggak tahu saya, Kak. Tapi berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa antum belajar dulu ciri-ciri Nabi itu. Supaya nanti antum nggak keliru, ya, karena setan nggak bisa meniru Nabi. Kalau selain Nabi bisa ditiru oleh setan. Kalau orang bapaknya sudah meninggal, lalu dia mimpi ketemu bapaknya, itu belum tentu bapaknya, itu setan bisa meniru. Tapi orang ketemu Nabi, itu benar karena walaupun dalam mimpi, karena setan nggak bisa meniru. Oleh karenanya dia tahu. Aku ketemu mimpi Nabi tadi itu. Apa cirinya? Kepala Nabi itu buta, berkumis, tidak ada jenggot. Bukan Nabi itu tuh. Antum baca dulu hadis atau riwayat tentang Nabi itu bagaimana. Salah satunya ada namanya Kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu hadis berisi kitab tulisan Imam Tirmizi. Itu
berisi tentang bagaimana karakter wajah Nabi, badan Nabi, mukanya, jenggotnya, pakaiannya, semuanya ada itu. Banyak di pasar-pasar murah harganya itu. Sudah ada terjemahan. Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, yakni tentang ini Nabi apa? Ciri-ciri Nabi. Hah? Kriteria Nabi SAW. Jadi nggak bagus, pertanyaannya bagus sekali itu. Dia pengen ketemu dengan Nabi SAW. Iya, lalu kedua berdoa. Ya Allah, aku ingin melihat utusanmu ya Allah, Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan antum dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.